Beberapa hari kemudian, Yuda terbangun di atas kasur rumah sakit. Dia melihat sekelilingnya dan menemukan istri tercintanya yang berada di sampingnya masih tertidur pulas. Dan dia juga melihat jaket bayi di ruangan itu. Dia menyentuh dada dan pundaknya yang masih terasa sakit, yang dibalut dengan full perban. Dia mencoba menyatukan ingatan-ingatan di kepalanya tentang apa yang sudah terjadi tadi malam. Sebenarnya dia sudah pingsan berhari-hari di rumah sakit, tapi dia tidak menyadarinya. Yang dia pikirkan adalah kejadian itu baru terjadi tadi malam. Tiba-tiba Lina terbangun dan menatap suaminya dengan wajah sedih. "Mas, aku kira aku akan kehilanganmu." Dia mulai menangis. "Hei, aku tidak akan meninggalkan kamu dan anak-anak kita sendirian." Dia tersenyum dan mencoba memeluk istrinya untuk menenangkannya. Setelah mengatakan itu, tiba-tiba ia teringat akan suatu hal. Suatu hal penting yang hampir saja dilupakannya, yaitu putri kecilnya. "Dek, apakah kamu menemukan Andrea? Di mana dia sekarang?" Istrinya hanya menggelengkan kepala dan mulai menangis lagi. "Tidak, Mas, aku sudah berusaha mencarinya. Penduduk setempat dan Basarnas juga sudah berusaha membantu mencari berhari-hari. Tapi mereka tidak menemukan petunjuk apapun tentang keberadaannya." Lalu ia menghentikan kata-katanya sejenak. "Aku sudah kehilangan Andrea, Mas. Aku telah gagal menjadi seorang ibu. Bagaimana aku bisa menjalani hidupku selanjutnya? Aku sangat kehilangan dia. Apa yang harus kita lakukan sekarang, Mas?" Yuda tidak bisa menjawab pertanyaan dari istrinya. Matanya mulai memerah. Hatinya sakit bila melihat istrinya menangis. Semua ini adalah kesalahannya. Dia tidak menjaga istrinya dengan baik, sehingga musuhnya mengincar keluarganya sesaat setelah Lina melahirkan si kembar. Ya, mereka dikaruniai anak kembar dari pernikahan ini. Anak kembar laki-laki dan perempuan yang diberi nama Andre dan Andrea. Yuda memegang pipi istrinya dengan lembut dan mengusap air matanya. Kemudian dengan suara yang lembut ia berkata pada istrinya, "Aku berjanji padamu, Dek, aku akan membawa Andrea kembali. Aku yakin dia masih hidup. Dan dia ada di suatu tempat di luar sana, di tempat yang aman. Tolong jangan menyalahkan dirimu sendiri. Ini semua adalah salahku." "Iya, Mas, aku percaya padamu." Kemudian sepasang suami istri itu berpelukan, berusaha saling menguatkan satu sama yang lain. Sementara di tempat yang lain, Christine, seorang wanita setengah baya berumur sekitar 40-an, membuka pintu dengan membawa keranjang buah di tangannya. "Bu, apakah ibu melihat bayiku?" Christine, wanita muda berumur 20-an tahun, mendekati ibunya dengan ekspresi khawatir. Suci, ibu dari Christine, hanya bisa memandangi putrinya dengan wajah memelas. Christine baru saja kehilangan anaknya saat dia sedang mengandung 7 bulan, atau bisa dibilang keguguran. Suaminya meninggal karena kecelakaan saat ia sedang mengandung, dan ia kehilangan calon bayinya itu
karena shock berat pada saat hari itu juga. Sekarang sudah 3 bulan berlalu dan dia masih saja menanyakan di mana keberadaan bayinya. Dan sesekali ia berbicara sendirian di rumah, seakan-akan ada orang lain yang ada di hadapannya. Suci kemudian menggandeng tangan Christine dan mengajaknya ke sebuah ruangan yang lain. "Bayimu ada di sini, Nak. Ayo kemarilah. Coba susui dia. Dia pasti sangat lapar." Suci memperlihatkan seorang bayi perempuan di atas kasur dan menyuruh anaknya untuk duduk di samping kasur. Christine memandangi wajah bayi mungil itu dengan lembut dan penuh kasih sayang. Dia tersenyum dan berkata, "Putriku, sangat cantik ya, Bu." Suci hanya bisa menganggukkan kepalanya. Dia bisa melihat perubahan di wajah putrinya setelah melihat bayi itu. Christine melihat kalung dengan inisial A yang melingkar di leher bayi itu. Dia terdiam sejenak dan kemudian tersenyum kembali melihat wajah bayi tersebut. "Anakku, Andrea, aku adalah mamamu sekarang. Kita akan selalu bersama mulai sekarang, Nak. Tidak ada yang bisa memisahkan kita lagi. Ayah pasti sangat senang saat melihatmu. Kamu sangat cantik, Nak." Dia menyentuh hidung mungil bayinya sebelum akhirnya mulai menyusuinya. Ekspresi Suci berubah segera ketika ia mendengar apa yang diucapkan oleh putrinya. "Christine." Sebelum dia meneruskan perkataannya, Christine memotong pembicaraannya dan mengkodenya untuk diam. "Aku tahu, Bu. Suamiku sudah meninggal. Aku tidak gila kok, Bu. Aku tahu suamiku selalu ada di sampingku. Dia sedang mengawasiku. Aku tahu itu, Bu, karena dia sangat mencintaiku. Dia tidak akan pernah meninggalkanku. Aku akan merawat anak ini dan membesarkan anak ini seperti anak kandungku sendiri, Bu." Suci hanya mengangguk dan tidak bisa berkata sepatah kata apapun, sebelum akhirnya keluar dari ruangan itu, meninggalkan pasangan baru ibu dan anak itu sendirian. Matanya terlihat memerah dan tak terasa air mata menetes di pipinya. Dia tidak pernah membayangkan putri tercintanya akan berada di kondisi seperti ini. Rasa cintanya pada suaminya membuatnya menjadi demikian.